Saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam renungan kita Disciple Learn, saudara, di tanggal 6 bulan 4 2025. Terus kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita lakukan aktivitas kita sepanjang pagi, siang, sore, malam ini, saudara, kita libatkan Tuhan. Kita minta Tuhan berkata-kata terlebih dahulu, memberikan arahan buat setiap kita pagi ini, saudara. Dan kiranya buat pagi hari ini kita rindukan Dia menyampaikan isi hatinya, saudara, dan itu memberkati kita semua. Dan sebelum kita mendengarkan perenungan kita pagi ini, kita berdoa. Kita minta Roh Kudus berkata-kata di tengah kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat Tuhan baik. Tuhan memberikan kesegaran untuk istirahat yang luar biasa Tuhan kami alami. Tuhan, berkata-katalah Tuhan buat perenungan buat kami pagi ini, untuk kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus Kau ambil alih Tuhan buat pagi ini dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Salam saudara, saat teduh saya pagi hari ini Tuhan berikan ada satu ilustrasi seperti ada kaki yang sedang menapak melangkah, saudara, dan telapak dengan kasut yang saya lihat berwarna emas, saudara. Saya percaya ini ya kakinya Tuhan. Dan dalam ilustrasi ini Tuhan ingatkan bahwa Dia mengawasi setiap kita, langkah kakinya berjejak di bumi, saudara, dikatakan. Dan tema kita pagi ini, saudara, dikatakan langit adalah tahtaku, dikatakan bumi adalah tumpuan kakiku. Sekali lagi temanya, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Dan bacaan kita, saudara, yang menjadi perenungan kita, saudara, di Yesaya 66 1-2. Saya ambil perikopnya, ayat penting saja, saudara. Ayat 5, 9 sampai 10, 12, 13. Perikop tentang keselamatan sesudah hukuman. Ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku, kata Tuhan, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apa yang akan menjadi perhentianku? Dan ini kekuasaan Tuhan tidak bisa dibatasi, bahkan bumi tidak dapat menampung Dia, saudara, dikatakan. Bahkan dikatakan langit adalah tahtaku, dikatakan di mana Tuhan bertahta di atasnya, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Tempat apakah yang kamu akan dirikan menjadi perhentianku, firman Tuhan katakan. Ayat 2, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini? Dikatakan sehingga semuanya ini terjadi, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang-orang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Dan saya percaya ini, saudara, bahwa Tuhan dekat dengan orang yang remuk redam hatinya, dikatakan. Dan Dia memandang terus buat setiap orang-orang yang tertindas, dikatakan. Semangatnya mereka yang patah, Tuhan ada. Dan 5, dengarkan firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya, saudaramu yang membenci kamu dan mengucilkan kamu, oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaannya, supaya kami melihat sukacitamu, tetapi mereka sendirilah akan mendapat malu. Dan saya memang Tuhan datang akan membuat pemisahan. Sudah pemisahan pengertian di sini bukan berarti Dia menjadi perpecahan, membuat pertentangan di antara sesama buat umat Tuhan, tetapi di sini akan ada pembedaan, saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menerima Dia menjadi juru selamat, dan tidak akan ada pergolakan di dalamnya, saudara, dikatakan. Ayat 9, masakah aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan, atau masakah aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Dikatakan firman Allahmu. Ayat 10, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya, dikatakan. Dan bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Ayat 12, sebab begini firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Ayat 13, seperti seorang yang dihibur ibunya, demikian aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihiburkan di Yerusalem. Dan poinnya, saudara, menjadi bacaan kita hari ini, sudah dikatakan yang ayat pertama, begini firman Tuhan, langit adalah
langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apa yang akan menjadi perintihanku? Dan saya percaya ini perjanjian lama, saudara. Tapi di perjanjian baru Tuhan bilang, dikatakan bahwa kita adalah bait sucinya. Kita adalah di mana tempat Tuhan berdiam di dalamnya, saudara. Dan saya percaya ini luar biasa pembaruan terjadi, saudara, bahwa kehidupan kita menjadi tempat di mana Tuhan akan berjejak, Tuhan akan berdiam di dalamnya. Roh Kudusnya pasti representasi daripada Tuhan sendiri, sudah dikatakan. Dan biarlah hari-hari ini kita menjaga bait sucinya, kita menjaga kehidupan kita, saudara, di mana Tuhan hadir. Tuhan akan berotoritas di dalam kehidupan kita. Dia akan menuntun kita, Dia akan mengarahkan kehidupan kita untuk kita boleh melangkah apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Yesaya 57 ayat 15 juga dikatakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Dan pastikan ini, saudara, kita sebagai bait sucinya Tuhan, dikatakan Tuhan bukan hanya bersemayam di tempat tinggi, ya, di tempat kudusnya, tetapi bersemayam, dikatakan, bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati, orang-orang yang terus haus dan lapar untuk mencari pertolongan Tuhan, orang-orang yang merindukan Dia setiap waktu dalam setiap mungkin kehidupan kita, dalam tantangan pergumulan kita melibatkan Dia, kita menghadirkan Dia, saudara. Dikatakan untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk, saudara. Saya percaya Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk hati. Tuhan dekat dengan orang-orang yang rendah hati, yang mencari terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Bukankah kita baitnya, saudara? Mari undang Dia dalam baitnya, mari undang Dia dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengalami ini, saudara. Tuhan akan menguatkan setiap kita. Tuhan akan menghidupkan semangat-semangat kita yang mungkin patah. Tuhan akan menghidupkan buat setiap orang-orang yang dikatakan yang remuk, dikatakan hatinya di hadapan Tuhan. Dan saya untuk bacaan kita berikutnya di 1 Raja-Raja 8 ayat 27 juga dikatakan, di mana perikopnya doa Salomo ini, saudara, dikatakan, tetapi ayat 27, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Dikatakan, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Dan bagaimana ini, saudara, saya percaya akan beralih, di mana Tuhan tidak lagi mendiami daripada bangunan-bangunan atau tempat atau kemah sekalipun, saudara, tetapi Dia akan berdiam di dalam kita. Dia akan berdiam di dalam baitnya, saudara. Dan saya percaya ini yang terus Tuhan ingatkan buat setiap kita, untuk kita menjaga baitnya tetap kudus, yaitu kehidupan kita. Terus buat Tuhan itu nyaman dengan kita, saudara. Dan biarlah kita terus dalam pengudusan, terus dalam pengakuan dosa mungkin yang membuat hati kita mungkin di mana Tuhan tidak bisa masuk di dalamnya mungkin, saudara. Tapi biarlah kita memiliki hati yang terbuka, hati yang kudus, untuk Tuhan berdiam di dalam kehidupan kita. Mazmur 103 ayat 19 juga dikatakan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Dan saya percaya ini, saudara, waktu kerajaannya dinyatakan dalam kehidupan kita, waktu Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, maka Tuhan bilang Dia akan berkuasa atas segala sesuatu. Dan kita punya take dominion, untuk otoritas Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita, saudara. Dan saya catat di sini, saudara, beberapa makna rohani yang kita boleh ambil dalam Yesaya 66 ayat pertama, dengan tema kita, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Dikatakan makna rohani yang pertama, yaitu Allah tak terbatas oleh tempat, dikatakan. Ayat ini menekankan bahwa Allah tidak terbatas oleh tempat atau bangunan. Ini yang saya mention di awal tadi, saudara, bahwa beralih dari tempat dan atau bangunan, di mana Tuhan akan bertata dalam hati kita. Baitnya Tuhan adalah kita, melainkan Dia ada di mana-mana dan dapat disembah di mana saja. Dan saya percaya ini, saudara, bahwa Tuhan itu ada di sekeliling kita. Dia ada di dalam hati kita, saudara, di dalam baitnya. Yang kedua, Allah mencari hati yang tulus, dikatakan. Ayat ini juga menekankan bahwa Allah mencari hati yang tulus dan tidak munafik. Bukan hanya ritual atau upacara keagamaan, bukan sekedar
seremonial acara yang kita kerjakan, ibadah saja, tapi dikatakan Tuhan melihat hati kita, hati yang tulus dan tidak munafik, hati yang terus dikuduskan, saudara, di mana Dia akan tinggal di dalam bait sucinya yang adalah kita. Kita harus menguduskan pasti kehidupan kita. Kita harus menguduskan hati kita dari setiap kepahitan mungkin, setiap perselisihan mungkin, setiap ketidakpuasan mungkin akan sesuatu yang itu menghalangi Tuhan untuk berdiam di dalam kita. Yang tiga adalah poin 3, Allah ingin berdiam di dalam hati kita. Ini yang dahsyat, teman-teman. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah ingin berdiam di dalam hati kita dan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Tuhan mau dwelling in our life. Dia mau terus tenggelam dalam kehidupan kita. Dikatakan Dia berdiam di dalam kita dan merindukan Dia menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, dalam apapun aktivitas yang kita lakukan, dalam keluarga kita, saudara, dalam persahabatan mungkin atau dalam pertemanan kita. Dia mau selalu ada dalam kehidupan kita. Dia akan menolong kita, Dia akan memberikan pengertian buat setiap kita untuk kita tetap terus di dalam jalan-jalannya, untuk kita tetap terus dalam setiap firman-Nya. Dan saya percaya ini yang Tuhan maknai buat pagi ini buat setiap kita, saudara. Allah ingin berdiam di dalam hati kita. Dan yang terakhir, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan Yesaya 60 ayat pertama ini, saudara. Yang pertama yang kita harus akan ambil dan belajar tentang ini, saudara. Yang pertama, mengembangkan hubungan pribadi dengan Allah. Dan saya percaya bicara tentang bagaimana kita memberi ruang tempat buat Tuhan ada di dalam hati kita. Kita harus membangun ini, sudah mengembangkan hubungan pribadi dengan Allah. Kita harus berusaha untuk mengembangkan hubungan pribadi dengan Allah dan tidak hanya mengandalkan ritual atau upacara keagamaan saja, tapi bicara tentang bagaimana kita menjalin hubungan komunikasi dengan Tuhan. Tanya apa yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan kita. Mungkin sederhana, mungkin ada perkataan, mungkin ada ayat firman Tuhan yang disampaikan buat setiap kita. Kita mulai renungkan itu, saudara. Kita mulai taati, kita mulai lakukan apa yang menjadi perintah dari firman itu untuk kita kerjakan, saudara. Biarlah ini hubungan pribadi ini dengan Allah kita kedepankan, saudara. Lebih daripada setiap ritual, mungkin kegiatan rohani yang kita akan kerjakan. Yang kedua, mencari kebenaran dan kejujuran. Dikatakan kita harus berusaha untuk mencari kebenaran dan kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari dan tidak munafik. Biarlah hidup kita, hati kita dalam kebenaran dan kejujuran, saudara. Saya percaya ini Tuhan mau untuk kita kerjakan di kehidupan kita sehari-hari. Hati kita bersih, hati kita dalam kebenaran dan kejujuran, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Hati kita murni untuk kita boleh mengikut Tuhan. Hati kita murni untuk kita mau dituntun oleh Tuhan setiap hari dan tidak munafik, sudah dikatakan. Poin 3, membuat hati kita menjadi tempat kediaman Allah. Dikatakan kita harus berusaha untuk membuat hati kita menjadi tempat kediaman Allah dan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Seringkali waktu dalam setiap doa-doa kita terus meminta, Tuhan, Engkau hadirlah Tuhan. Bahkan Engkau masuk dalam hati kami, Engkau berdiam di dalam hati kami, Engkau menguasai kami sepanjang hari ini. Dan biarlah ini menjadi doa kita, saudara. Bahwa dikatakan hati kita menjadi tempat kediaman Tuhan, menjadi bait sucinya dalam kehidupan kita, dan dikatakan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Poin 4, dikatakan mengucap syukur atas kehadiran Allah. Dikatakan kita harus mengucap syukur atas kehadiran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari dan tidak mengambilnya untuk granted, saudara. Saya percaya ini yang kita harus lakukan untuk mengucap syukur karena Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita. Kita hargai kehadirannya dalam kehidupan kita. Kita hargai Dia, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita, saudara. Mengucap syukur atas kehadiran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari dan tidak mengambil untuk granted, untuk kita mengambil keuntungan, saudara. Dan yang kelima, yang terakhir, menghidupi kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dikatakan kita harus berusaha untuk menghidupi kehidupan yang berkenan kepada Allah dan tidak terlalu mengandalkan hal-hal dunia. Dan biarlah kita ini, saudara, hidup kita berkenan, terus diperbaharui, terus kita mencari perkenanannya dalam kehidupan kita, saudara. Tidak terlalu mengandalkan hal-hal dunia.
mungkin kekuatan kita, mungkin harta kita, saudara, tapi kita berusaha untuk mengandalkan kekuatan Tuhan, di mana Tuhan itu rindu untuk dilibatkan dalam setiap pekerjaan kita, dalam bisnis kita, saudara. Dan biarlah ini menjadi perenungan kita, saudara, pagi ini, bahwa dikatakan rema kita, saudara, dikatakan langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Di manakah tempat engkau dapat menyediakan buat tempat perhentian bagi Tuhan? Dan saya percaya Tuhan ada di hati kita, Tuhan ada di baitnya itu kita, saudara. Bapak, terima kasih buat pagi ini Tuhan, perenungan kami buat hari ini Tuhan, dengan temanya langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku Tuhan. Di mana hati kami Tuhan, kami siapkan untuk tempat perhentian buat Tuhan. Bait sucinya adalah kami, pembelajar aplikasi kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami yang pertama mengembangkan hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Kami berusaha untuk mengembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan, dan tidak hanya mengandalkan ritual atau upacara keagamaan dan mencari kebenaran dan kejujuran. Kami harus berusaha mencari kebenaran, kejujuran dan kehidupan kita sehari-hari, dan tidak munafik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang membuat hati kami menjadi tempat kediaman Allah. Kami berusaha untuk membuat hati kami menjadi tempat kediaman Allah, menjadi bagian kehidupan Allah sehari-hari. Dan yang keempat, mengucap syukur atas kehadiran Allah. Kami mengucap syukur kehadiran Allah dan kehidupan kami sehari, tidak mengambil untuk granted. Dan yang kelima, telah menghidupi kehidupan yang berkenan kepada Allah, berusaha untuk menghidupi kehidupan yang berkenan kepada Allah, dan tidak terlalu mengandalkan kehidupan atau hal-hal dunia. Terima kasih Tuhan, berkati setiap firman yang kami dengar, terhadap Lord hati kami Tuhan, sehingga sambil kami mau belajar, Tuhan memberkati kami Tuhan lebih lagi. Biarlah pagi hari ini sebelum kami lakukan aktivitas kami Tuhan, biar Engkau memberikan berkat-Mu atas setiap kami. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dalam permainan. Dan biarlah berkat-Mu utuh atas setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, amin, amin.